pagi. Pagi, Pak. Seluruhnya berdiri. Bersiap. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelum duduk, rapikan dulu dirinya dan lihat dulu apakah ada sampah. Bila ada sampah silakan dibawa keluar. Ya, yang sudah rapi silakan duduk kembali. Untuk mendapatkan hikmah dalam kegiatan kita ini, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas memimpin doa. Sekarang alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Saya akan berdoa sesuai agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, Ya Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepahaman ilmu dan berikan kami pengetahuan yang baik. Amin. Baik, ya jadi itulah pentingnya kita berdoa, yaitu adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita sudah diberikan kesempatan dari rumah sampai ke tempat ini dengan penuh kesehatan dan keselamatan. Jadi setiap kegiatan kita harus selalu kita mulai dengan berdoa. Ya, jadi kegiatan berdoa itu sangat penting untuk kebaikan kita dan untuk mendekatkan kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya, mudah-mudahan kebiasaan kita yang terkait berdoa ini dapat bisa kita laksanakan, karena berdoa itu adalah bentuk kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta. Oke, baik anak-anak Bapak kembali mengingatkan terkait kesepakatan kelas kita. Ya, ada di sini 5 poin yang mana sudah kita sepakati. Ini bukan hanya Bapak yang membuat, tapi atas kesepakatan kita bersama, betul? Betul. Ya, yang poin pertama di sini Bapak lihat ada mematuhi peraturan dan tertib sekolah, menjaga kebersihan kelas, tidak bermain HP, menjaga keamanan dan kenyamanan, jujur dan bertanggung jawab dan pembelajaran. Bapak harapkan kesepakatan kelas kita ini dapat tetap kita laksanakan ya. Supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Karena ini harinya cukup mendung, supaya kita bisa lebih semangat lagi, supaya memanaskan suasana, kita ice breaking dulu ya, mau nggak? Mau. Nah, jadi silakan yang bertugas, mulai ready, silakan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 3. Gak apa-apa. Iya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. Gak apa-apa, lanjut aja dulu. Satu, dua, 1, 3. Tepuk rame aja lah, tepuk tangan semua. Oke, makasih Kak. Ya. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran Bapak lagi, Bapak review dulu pelajaran kita yang sudah lalu tuh. Kita kemarin belajar apa ya? Ya, silakan. Mengenai ruang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oh iya, bagus sekali. Kita berikan aplaus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo Pak, Ya, silakan Kakak. salah satu peluang kerja dalam manajemen perkantoran yaitu menjadi sekretaris dan aspiratis. Iya. Jadi salah satu peluang kerja di dalam manajemen perkantoran selain sekretaris juga nanti akan menjadi seorang aspirasi. Menjadi arsiparis ya. Oke, kita berikan aplaus sama teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teknik pelayanan prima
dan layanan pelanggan. Ya, jadi nanti kita di sini akan bagaimana bisa memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, dan kita harus memberikan sesuatu yang terbaik kepada pelanggan kita. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Dari tujuan pembelajaran pelayanan prima, yang pertama kita akan menyimak dan menjelaskan teknik pelayanan prima yang ada. Yang kedua adalah menyimak dan menjelaskan layanan prima dan pelanggan, dan yang terakhir adalah menerapkan layanan pelanggan atau yang bisa disebut dengan customer service secara sistematis. Nah, terkait daripada tujuan pembelajaran ini, silahkan, ada nggak kira-kira anak-anak Bapak yang mau menambah atau menguranginya? Ada? Oke, silakan Bang. Apa kira-kira yang mau ditambahkan daripada tujuan pembelajaran kita ini? Bisa nggak Pak di tujuan pembelajaran itu sama praktek secara langsung? Baik, bagus sekali ya. Kita berikan dulu aplaus. Nanti kita akan menambahkan di sini praktik langsung ya terkait pelayanan prima tersebut. Baik ya, tadi kita sudah bahas mengenai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah pemahaman bermakna. Jadi hal-hal nanti setelah kita belajar pelayanan prima ini, ada beberapa hal yang akan nanti bermakna kita pahami untuk dapat kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah memaknai pentingnya berempati, mendengarkan dengan baik ya, dan bisa berkomunikasi dengan jelas. Yang kedua, mengetahui cara memenuhi kebutuhan dan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Jadi pelanggan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa memberikan pelayanan yang positif kepada pelanggan kita, dan menguasai dan mengatasi keluhan. Ya, keluhan apa yang akan dilakukan nanti, keluhan-keluhan pelanggan itu bisa kita atasi. Dan selanjutnya menyadari pentingnya memberikan layanan yang konsisten. Ini adalah beberapa hal dalam pemahaman bermakna kita setelah mempelajari hal tersebut. Ya, anak-anak Bapak, jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan memberikan dulu yang namanya sama anak Bapak pretest, ya. Silakan nanti diisi, Bapak akan kirim linknya menggunakan Google Form. Silakan digunakan smartphone-nya atau HP-nya untuk mengisi. Isi saja dulu sesuai dengan kemampuan awalmu. Itulah nanti tujuan daripada sebuah pretest. Ya, Bapak akan kirimkan, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Jadi silakan untuk dikerjakan yang menjadi pretestnya. Sesuaikan dengan kemampuannya ya. Diisi saja melalui link yang sudah Bapak kirimkan terkait pretestnya. Ya, pretest ini bertujuan untuk melihat pemahaman awal anak-anak Bapak terkait materi yang akan Bapak ajarkan ini. Ya, nggak usah untuk bekerja sama, sendiri saja dikerjakan sudah bagus kok itu. Ya, silakan semua dikerjakan. Oke, tadi kita sudah selesai menyelesaikan pretest kita. Nah, kita akan masuk ke dalam materinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak akan kembali menayangkan dulu sebuah video. Tolong anak-anak Bapak untuk mengamati video tersebut, dilihat hal-hal yang penting. Bila ada hal-hal penting, coba dicatat. Kemudian nanti kita akan coba saling tanya jawab ya. Baik, Bapak tayangkan videonya, tolong untuk diamati. Selamat pagi, dengan Davidas tulis silakan duduk. Dengan Bapak siapa? Saya Teguh. Bapak Teguh, ada yang bisa saya bantu? Bapak Teguh punya tabungan citra pensiun ya Pak? Boleh saya jelaskan mengenai tabungan citra pensiunnya ya Pak? Sebelumnya Bapak Teguh sudah mempunyai rekening di Bank BDPR. Lalu ya. Kita sudah menyaksikan video terkait pelayanan prima. Ada nggak anak-anak Bapak yang mau menyampaikan hasil pengamatannya tadi terkait video tadi? Silakan angkat tangannya. Saya Pak, Oke, silakan Kakak. pelayanannya bersih, rapi, dan cepat. Bersih, cantik, rapi seperti kita semua di sini ya kan? Yuk, aplaus dulu sama kita semua. Silakan dulu. Ada yang lain lagi? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Pelayanannya sangat bagus sehingga pelanggan merasa puas dan senang. Iya, pelanggan puas dan senang itu kata kunci daripada sebuah pelayanan yang prima. Silakan duduk juga kan sambil melihat. Baik, kita masuk ya ke pengertian dari palada pelayanan prima. Ya, di sini Bapak tuliskan pelayanan prima atau excellent service ya, itu adalah bahasa Inggrisnya. Ya,
merupakan melakukan pelanggan sebaik mungkin. Itu tadi Bapak bilang kata kuncinya, memberikan pelayanan kepada pelanggan sebaik mungkin, ya, sehingga pelanggan merasa puas. Jadi karena kita sudah memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan itu pun menjadi puas. Itu adalah beberapa kalimat-kalimat kunci dari sebuah pengertian daripada pelayanan prima, ya. Kemudian layanan prima ini berusaha memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pelanggan. Bila mana nanti pelayanan kita tidak baik, maka pelanggan itu tidak puas. Dengan tidak puasnya pelayanan daripada pelanggan, maka pelanggan tadi itu tidak akan kembali lagi untuk membeli atau menggunakan jasa kita, ya. Jadi terkait pengertian ini, ada nggak kira-kira anak-anak Bapak yang tidak mengerti? Mengerti semua? Oke, terima kasih. Kami sudah membuat untuk pelayanan dulu Pak, tinggal merancang bagaimana cara kami membuat video ini tersebut. Ya Pak, susah sampai sekarang videonya kita buat videonya. Nanti rencana buat videonya pakai aplikasi apa nih? Canva ya? Oh, pada saat pengeditannya nanti supaya menggabung-gabungkannya pakai aplikasi apa? Cepat. Oh, CapCut ya? Iya, CapCut. Oke, selamat mengerjakan. Baik, ini kelompok 2 gimana? Sudah sampai mana pekerjaannya? Videonya sudah siap Pak, tinggal membuat animasi. Tag video, nanti rencana tag videonya dibuat di mana? Dulu cewek di atas ya. Itu nanti pakai aplikasi apa untuk membuat videonya? CapCut. Handphone siapa yang mau dipakai? Dinda ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Ini kelompok 3 akan presentasi, kita saksikan bersama. Tolong kerjasamanya agar memperhatikan presentasi dari kelompok 3 ya. Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, dicatat dalam pertanyaan ya. Bapak persilakan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Silakan. Selamat pagi semuanya.
Dan tugas kelompok kami akan dibacakan oleh Fadila. Baik, di sini yang pertama ada pengertian tentang pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari pelayanan prima yaitu tentunya untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di bidang layanan. Reputasi baik tentu akan berdampak pula pada keputusan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada 4 langkah pelayanan yang baik, yaitu yang pertama bersikap ramah, merupakan kunci untuk memenangkan hati pelanggan. Lalu yang kedua responsif dan reaktif, pelanggan pasti mencari karyawan yang siap sedia ketika terjadi masalah. Lalu ada berpenampilan rapi dan keterbukaan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan prima. Yang pertama yaitu ada pelayanan utama atau core service. Pelayanan prima ini berupa pelayanan utama yang diberikan kepada pelanggan. Artinya, perusahaan akan menawarkan produk atau jasa utama yang diproduksinya kepada pelanggan. Lalu yang kedua yaitu pelayanan fasilitas atau facilitating service. Pelayanan prima yang diberikan perusahaan juga harus mencakup fasilitas. Pelayanan ini termasuk sebagai pelayanan tambahan dari perusahaan agar membuat pelanggan semakin nyaman dan puas. Lalu yang ketiga yaitu ada pelayanan pendukung atau supporting service. Supporting service memiliki tujuan utama untuk mendukung pelayanan utama maupun pelayanan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada konsep pelayanan prima. Konsep-konsep dari pelayanan prima yaitu ada attitude atau sikap, ability atau kemampuan, attention atau perhatian, action atau tindakan, accountability atau tanggung jawab, ada appearance atau penampilan, dan simpati. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, teman-teman ada yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan Teguh. Teguh. Bagaimana pemberian aksi dalam pelayanan prima? Pemberian aksi dalam pelayanan prima yaitu yang pertama bersikap ramah, responsif, berpenampilan rapi dan terbuka terhadap pelanggan. Apakah tentu puas dengan jawabannya? Sudah. Terus kita berikan aplaus. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait hal-hal yang sudah dipresentasikan yang tadi? Pas ya? Ya, jadi terima kasih kelompok 3 yang sudah sangat maksimal untuk menyampaikan terkait pelayanan prima. Luar biasa sekali penampilannya ya. Nanti Bapak tunggu terkait videonya ya. Mudah-mudahan videonya nanti di hari yang depan bisa kita tayangkan ya. Sebelum menutup kegiatan ini kami persilakan untuk kelompok 3 menutup kegiatannya. Silakan. Baik, begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kurang kata, mohon dimengerti. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang tampil. Tadi dari awal Bapak sudah menyampaikan post-test, menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan pembelajaran yang bermakna, kemudian memberikan materi ya. Jadi tadi karena sudah kita buka dengan pre-test, nah ini kita masuk sekarang ke post-test ya. Post-test ini untuk mengukur seberapa tingkat pencapaian materi yang sudah tadi disampaikan kepada Anda semuanya ya. Nanti kita kerjakan melalui Google Form yang bisa diakses di handphone masing-masing ya. Tadi sudah Bapak kirimkan melalui grup kita, silakan dibuka linknya dan dikerjakan ya. Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Yuk, silakan dikerjakan post-testnya.
sampai di penghujung pembelajaran kita, ada baiknya kita membuat kesimpulan ya terkait yang sudah kita pelajari tadi. Ada kira-kira anak bapak yang ingin membuat kesimpulan terkait pelayanan prima? Silakan diangkat tangannya. Saya Pak, Oke, silakan kakak. kesimpulan dari pandangan ini adalah Pak, bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan dan bertujuan untuk memuaskan pelanggan Pak. Untuk kepuasan Pelanggan. ya, kita berikan aplaus. Silakan dulu, satu lagi. Ya, silakan kakak. Fungsi dari pelayanan prima untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat sehingga pelanggan merasa puas. Yang kedua, untuk menciptakan di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. Oke, terima kasih. Kita berikan lagi aplaus. Ya, jadi tadi bagaimana melayani prima itu adalah kita harus cepat tanggap ya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Itu adalah beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian pelayanan prima kepada pelanggan. Jadi itulah kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Memberikan pelayanan kepada siapa dulu kita? Bisa saja kita memberikan pelayanan dulu kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Membantu mereka, berkomunikasi dengan baik kepada mereka, ya kan? Itu adalah bentuk kita memberikan pelayanan prima. Makanya dari awal tadi Bapak sudah sampaikan, pembelajaran itu harus bermakna. Bermakna untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari juga, ya. Baik, terima kasih buat anak-anak Bapak. Kita akan melihat selanjutnya itu adalah pemberian tugas ya. Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak, yaitu adalah silakan anak-anak Bapak nanti tugasnya adalah memperhatikan atau mengambil sebuah video pelayanan prima ya di internet, kemudian dideskripsikan bagaimana pelayanan prima terhadap video tersebut ya, dituliskan di dalam Canva ya. Nanti minggu depan kita akan kumpulkan beserta lagi tugas daripada pembuatan video tadi ya. Terkait tugas tersebut, adakah yang mau ditanyakan sama Bapak? Mengerti kira-kira tugasnya? Mengerti. Jadi mencari video ya, mencari video terkait pelayanan. Jadi itu saja untuk hari ini anak-anak Bapak. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam setiap pembelajaran setiap harinya ya. Jadi kalau tadi Bapak menerangkan tadi ada kelemahan, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Kita bisa nanti sama-sama saling berdiskusi lagi. Kalau ada yang tidak tahu, kita punya grup WA, boleh dicek di situ jam berapapun. Kalau Bapak tidak sibuk, pasti akan Bapak balas, ya. Jadi nanti tidak perlu sungkan untuk bertanya agar tugasnya dapat selesai dengan baik. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sampai jumpa kembali. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.